Imam besar agung, ku sanjung, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. I praise your name, Jesus. Sembah Engkau Tuhan, I exalt thee, I exalt thee. I exalt thee, Jesus. We praise your name, Jesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami adalah penyembahan buat Tuhan.
orang melihat ada Yesus di dalam kami. Pimpin setiap langkah kaki kami ya Tuhan. Bagaikan kami juga kekudusan, layakkan kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh menyembah, memuji-muji Engkau. Bila pujian kami itu menjadi korban yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah mezbah ini selalu ada ukupan di atasnya Tuhan. Biar umat-umat-Mu memuji Engkau siang dan malam. Terima kasih Bapa. Puji-puji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan saya serahkan kepada yang selanjutnya bertugas. Silakan Pak Barjo. Ya, salam, selamat pagi semua. Pagi. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus. Kami menyanjung-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sampai saat ini, pagi ini, Tuhan berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, kami sama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan, kami sama-sama boleh belajar dan diajar Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan, pakai untuk sharing Tuhan, biarlah Tuhan, hikmat-Mu, kuasa-Mu, yang tinggal diam di dalam mulut bibir hamba-Mu inilah hanya Tuhan yang berkenankan, hanya Tuhan yang kami sanjung, hanya Tuhan sendiri yang kami bicarakan, dan biarlah hanya Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat pagi, Mungkin saya kenalan lagi dulu ya, karena saya udah hampir 1 tahun vakum, dan kalau 1 minggu yang lalu Pak John, Bu Foni menghubungi saya untuk bagi sharing, dan ketika saya di materinya ya sedikit bingung juga gitu. Soalnya ini malah salah kehidupan sehari-hari mengenai persembahan ya. Tapi puji Tuhan kalau saya pagi hari ini boleh ada di tempat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya lihat masih wajah-wajah lama, mungkin ada juga beberapa yang baru. Ya, salam kenal, saya Barjo, saya ada di Tangerang juga, tepatnya ada di Bonang, Eko. Oke, mari kita belajar seperti yang sudah diberikan kepada saya di sini, dari Markus 12 ayatnya 41 ya, sampai ayatnya yang ke-44. Nanti kita sama-sama sharingkan, mungkin nanti Pak John, Pak Kiandi boleh tambahkan ya. Saya akan bacakan dari Markus 12 ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke-44 ya. Perikopnya, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah Yesus janda yang miskin, dan ia memasukkan 2%, yaitu satu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, kalau saya belajar, saya coba baca berulang-ulang, saya mendapatkan beberapa pengalaman, mendapatkan beberapa poin dari perikop ini. Yang pertama, persembahan yang besar, karena persembahan dengan
jumlah yang besar, artinya jumlahnya banyak itu. Nah, yang keduanya persembahan besar karena memang itu yang dia punya itu. Jadi yang pertama dari segi jumlahnya, banyaknya uang yang diberikan. Yang kedua itu besar karena dilihat dari seluruh yang ada di dalam kehidupannya, yaitu dari persembahan orang kaya dan persembahan dari janda miskin ini. Nah, dari bacaan yang kita baca ini tadi, saya memberikan beberapa orang memberi karena alasannya. Yang pertama, memberi karena kenal. Ya, yang kedua, memberi untuk mendapatkan kembali. Yang ketiganya, memberi karena rela. Dan yang keempat, saya mendapatkan karena kewajiban, tanggung jawab, atau karena panggilan. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang Kristen, kita akan mengatakan karena kita memberi karena tanggung jawab mungkin ya, karena kita memberi karena kita punya panggilan untuk memberi. Nah, ada alasan lagi kenapa kita sih memberi, motivasi kita memberi apa sih? Kita sebagai orang Kristen mungkin ya, kalau seperti saya yang dilahirkan dari kecil Kristen gitu, kita berpikir orang Kristen itu memberi dari dulu. Dari dulu kalau ke gereja selalu memberi, diajar untuk memberi. Gitu ya. Terus yang kedua lagi, kalau ini yang mungkin alasan yang lebih religiusnya seperti ini. Ada istilah hukum tabur tuai. Kalau memberi, nanti pasti akan diberi. Ini yang sering kita kaji menjadi dasar kebanyakan orang percaya, orang Kristen, kalau memberi banyak, nanti diberi banyak. Kalau kita memberi, pasti nanti akan diberi. Biasanya kayak apa ya? Kayak judi gitu. Nah, ini yang menjadi pikiran secara khususnya saya sebagai orang Kristen. Tapi kembali lagi, kalau konsep kekristenan, ya kan, orang memberi itu adalah suatu kesadaran bahwa semua yang ada pada kita itu adalah milik daripada Tuhan dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, ya saya kembali ke ulasan tadi, mengapa alasan untuk memberi karena kenal. Nah, kebanyakan dari orang memberi itu karena dia kenal. Kalau nggak kenal, makanya kita jarang sekali untuk memberikannya. Siapa sih misalnya ya, kalau istilahnya dari dalam kolektif saweran misalnya, kita sering akan berpikir terlebih dahulu, siapa sih yang akan diberi? Oh si A, nggak kenal sih saya nggak ikutan deh. Misalnya seperti itu. Terus memberi untuk mendapatkan kembali. Ya, oh kalau memberi kepada si A itu biasanya kita akan besok-besok akan diberi lebih banyak lagi. Kembali ke kita, oh ya saya akan memberi untuk besok-besok saya mendapatkan kembali gitu. Nah, yang ketiga kita memberi karena kerelaan kita. Nah, kalau harusnya ini kan ya menjadi dasar kita sebagai orang Kristen, memberi karena kita rela. Artinya bahwa ya kita memberi memang karena kita tidak akan pernah melihat latar belakangnya A, B, C-nya gitu. Tapi kita memberi karena memang itu telah kerelaan kita untuk kita bisa memberikan supaya ya dengan pertolongan kita orang lain bisa diberkati, orang lain bisa memperoleh apa yang sudah sewajarnya, sudah apa yang dia akan dapatkan. Nah, yang keempatnya karena kita bertanggung jawab. Artinya bahwa segala sesuatu yang tadinya katakan bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan, miliknya Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Artinya kita kita memberi itu ya karena kita mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jadi apa yang Tuhan punya kita kembalikan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan karena memang
itu yang Tuhan punya dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya kalau kita memberi bukan karena kita punya banyak, sesungguhnya kalau ketika kita memberi kita bukan karena kita berkelimpahan, tapi kembali lagi bahwa itu semua karena kesadaran kita bahwa segala apa yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada kita itu sumbernya daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus, sorry ya, maaf ya, saya lanjutkan. Jadi apa yang harus kita berikan itu karena semuanya karena kebesaran Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Artinya kembali lagi seperti janda tadi, bahwa dia memberikan karena memang dia sadar bahwa apa yang dia miliki itulah hidupnya. Jadi ketika kita memberikan itu adalah karena kita mau memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Apa yang ada di dalam hidup kita, waktu kita, uang kita, talenta kita, kebisaan kita, itulah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan bukan karena kita mempunyai lebih banyak, tapi berusahalah untuk kita memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Tuhan titipkan waktu kepada kita berikan kepada Tuhan. Tuhan menitipkan kepada kita keuangan, kekayaan, ya kita memuliakan Tuhan dengan uang kita, dengan kekayaan kita. Tuhan memberikan kita kepandaian, kepintaran, ya kita memberikannya dengan kepandaian kita, kepintaran kita untuk kita memberikan kebenaran firman, menyampaikan firman Tuhan, mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita diberikan seperti Pak Rudi tadi punya suara, punya talenta seperti Pak Widoyo juga, Tuhan memberikan suara-suara mereka untuk melayani dengan pujian penyembahan. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan seperti Pastor Darius yang selalu memotivasi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena talenta, itu semua karena titipan kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita, dan semuanya itu harus kita kembalikan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi benar apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus selalu melihat bahwa kita harus memberikan itu sepenuh hati, seperti janda tadi memberikan apa yang ada di dalam hidupnya. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diajar bahwa kita harus memberikan apa yang ada pada diri kita, bukan yang tidak ada pada diri kita. Artinya bahwa kita memberikan hidup kita, waktu kita, uang kita dengan alasan bahwa itu semua karena kerelaan kita, semua itu karena tanggung jawab kita, semua itu karena titipan yang daripada Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Kuncinya adalah bahwa sebagai dasar pemikiran kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita memberi, kita harus memberikan dengan ketulusan, dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan, berasal dari Tuhan, dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa, kami mengucap syukur oleh karena kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami tentang satu kebenaran bahwa kami diajar untuk memberikan apa yang ada dalam diri kita, hidup kita, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kami sadar, kami tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, Tuhan, itu semua karena titipan daripada Tuhan, yang harus kami kembalikan kepada Tuhan sendiri. Dan itu biarlah Tuhan Kau matrikan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh selalu mengingat akan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Pak Rudi boleh, Pak Rudi boleh ngangkat satu lagu lagi, Pak? Ya, Pak Henry. Silakan, Pak. Bentar ya. Ya. Ya, kita naikkan satu pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oke, Pak John, silakan Pak, mau bicara Pak. Terima kasih Pak Rudi. Selamat pagi. Welcome on board. Sama-sama Pak John. Luar biasa. Hari ini saya kedatangan Pak Rudi yang baru pertama kali ikut doa pagi. Dan hari ini juga Pak Barjo dalam tahun ini pertama kali membagikan renungan. Tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhannya menceritakan keikhlasan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ingat-ingat Pak Barjo 2 tahun yang lalu, saya selalu mengingat Pak Barjo doa pagi itu sambil masak ya Pak Barjo. Tapi saya bukan mengingat-ingat masa lalu, tetapi kadang-kadang manusia itu melihat sesuatu yang indah itu dalam kelebihan. Tetapi Tuhan mengajari kita justru yang indah itu kadang di dalam kekurangan. Artinya seperti janda tadi, ia memberikan pada saat
kekurangan. Nah, keikhlasanlah yang Tuhan nilai. Oleh sebab itu, jika hari ini kita dikurangin oleh keadaan, percayalah, itu bukan karena Tuhan mau mengurangi kita. Tetapi apapun yang kita terima hari ini, kita mau mengucap syukur. Itulah keikhlasan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi yang namanya pengharapan adalah selalu berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada siapa-siapa. Tetapi manusia sering sekali memberikan sesuatu dan mengharapkan kembalinya lebih besar. Sehingga manusia seringkali menjadi bosnya Tuhan. Tuhan, aku kan sudah memberikan yang banyak. Kok aku tidak mendapatkan balasan? Nah, itu seperti bos yang memberikan kepada anak buahnya, yang mengharapkan balasan dari anak buahnya supaya kerja dengan baik. Tetapi mari kita renungkan pagi hari ini. Apakah kita terhadap Tuhan, kita menganggap kita itu sebagai bosnya Tuhan? Mari saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita memberi, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan bukan jumlah yang besar, tetapi keikhlasan kita. Tidak mengharapkan kembali yang besar. Memberikannya dengan tanpa pamrih. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah mengajari kami pada pagi hari ini dengan seksama. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segala sesuatu kami akan memberikan yang terbaik, sebab Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami. Kami akan belajar untuk merasakan apa yang Engkau berikan kami. Itulah yang terbaik buat kami, ya Tuhan. Kami percaya dengan iman, ya Tuhan. Setiap pagi Engkau mengasah kami. Tiada dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembahmu, sembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segalanya yang kami miliki, semuanya itu datang daripada-Mu, ya Tuhan. Kami hanya taat dan setia kepada-Mu, ya Tuhan. Setiap pagi, ya Tuhan. Setiap pagi kami hanya mempersembahkan tubuh kami, suara kami, semangat kami, ya Tuhan. Itulah yang hanya bisa kami berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah mengajari kami dengan kesederhanaan hidup kami. Inilah persembahan kami pada pagi hari ini yang kami bisa berikan kepada Engkau. Ini semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami percaya dan kami imani, ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, semuanya itu ada waktunya
waktunya Tuhan, kami percaya indah pada saatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan pakai. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Yang berbahagia hari ini boleh lambaikan tangan. Yo, yang bisa buka on cam, ya, yang on cam boleh ya. Oke. Terima kasih buat Pak Rudi Darmaja yang sudah membawakan kita ke dalam puji-pujian. Welcome ya Pak. Dan juga terima kasih buat Pak Barjo. Nah, ini juga Pak Barjo, saya kenal lama, setiap minggu juga bisa kita ketemu ya Pak, ya di pelayanan di onsite. Nah, hari ini Pak Barjo luar biasa ya, mengingatkan kita tentang persembahan. Kalau zaman dahulu tuh ada orang yang bawa persembahan dengan kesombongan ya. Kan kalau zaman dulu pakainya kantong ya. Saking sombongnya kalau orang kaya tuh dia punya duit gitu ya, dia dibeber-beberin gitu loh. Ini loh duit gitu kan. Kasihan yang bawa kolektor begini, ikutin seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke breakout room. Di sini nanti ngapain sih Pak Kianli? Bukan main catur nanti di sana ya. Bukan ngerumpi, bukan ngegosip, bukan ya. Apa sih yang akan dilakukan di breakout room? Nah, nanti saya akan ini ada 30 pas ya. Saya bagi ada 10 ruangan. Ya di sana yang dibagi ya perempuan-perempuan, laki-laki, dan ini bukan saya yang bagi adalah sistem ya, yang bagi sistem. Jadi nanti masing-masing sudah ditempatkan, tapi tadi cuman hanya saya setting yang lelaki-lelaki, perempuan-perempuan ya, seperti itu. Di sana kita akan saling mendoakan. Ada 3 orang, nanti langsung aja saling mendoakan apa yang perlu didoakan ya. Boleh langsung di sana buka videonya nggak apa-apa, nggak ada yang tersembunyi antara perempuan dengan perempuan gitu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, apabila ada teman kita yang butuh didoakan tapi doanya itu adalah doa pribadi, mungkin tidak boleh kita umbar keluar, informasikan keluar ya. Biasanya kadang-kadang kalau keluar akan jadi problem atau masalah. Jadi cukup yang tahu cuma 3 orang itu di dalam. Ya, jangan nanti, ada si itu loh kemarin doanya gini, jangan, seperti ya. Oke? Nah, ya kita berjanji ya, semua hanya ada di dalam breakout room, kalau andai kata yang didoakan hanya untuk konsumsi di dalam breakout room. Oke, baik. Caranya gimana Pak Kenli mau masuk ke breakout room? Nanti saya akan langsung kirim ya, kirim ininya, linknya di situ, nanti teman-teman masuk langsung ke breakout, ya klik join ya. Oke, klik join. Nah, kita punya waktu adalah 25 menit ya, 25 menit di sana ya. Join. Tapi begitu nanti selesai breakout room 25 menit ya, kalau sudah selesai kembali kemari ke main room ya, kembali ke main room. Caranya gimana? Jangan leave ya meeting ya. Kalau live meeting nanti teman-teman keluar dari meeting dan bisa masuk lagi, tapi live-nya dia live breakout room. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Ngantuk nggak? Nggak ngantuk kan? Saya harapkan nggak ngantuk. Oke, saya langsung undang teman-teman ke breakout. Silakan join ya.